Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya saudara-saudara sekalian. Kita lanjutkan pembelajarannya. Kita masuk ke dalam uji capaian pembelajaran yang kedua untuk mata pelajaran sejarah untuk kelas 11 ya. Ini sama saja istilahnya latihan soal akhir tahun ya, atau penilaian akhir semester yang kedua. Kita langsung saja mulai. Soal pertama, penemuan rute dan wilayah-wilayah baru di Asia, Afrika, dan Amerika berkat kesuksesan penjelajahan samudra oleh bangsa-bangsa barat berujung penguasaan politik dan militer terhadap wilayah-wilayah itu, serta melahirkan monopoli perdagangan. Padahal upaya menemukan rute dan wilayah-wilayah baru itu pada awalnya murni bertujuan, jelas ya, murni tujuannya adalah mencari rempah-rempah. Jadi jelas jawabannya adalah yang B, berdagang langsung dengan sumber rempah-rempah. Kemudian yang kedua, semangat untuk menyebarkan agama Nasrani menjadi salah satu faktor pendorong bangsa Barat datang ke dunia timur. Dorongan tersebut dalam semboyan 3G, yaitu dengan gold. Gold itu mencari kekayaan, gospel itu yang itu ya, menyebarkan agama. Kemudian glory itu kejayaan. Gold sama golden itu nggak ada ini ya. Golden itu kalau mata uang Inggris atau mata uang Belanda ya, golden itu. Kalau sekarang kan kalau Inggris itu kan pound sterling, sedangkan Eropa itu kan pakainya euro. Jadi ini mata uang masa lalu ini, golden ini. Jadi jelas jawabannya kalau untuk menyebarkan agama Nasrani adalah gospel ya, yang B. Kemudian yang nomor ketiga, perhatikan di pernyataan di bawah ini yang tidak menunjukkan hubungan sebab akibat adalah, coba kita evaluasi satu per satu ya. Kebijakan Daendels kontroversial. Akibatnya dia dipanggil pulang ke negeri Belanda. Ya benar. Ini ada sebab dan akibat. Dia dipanggil pulang itu karena kontroversi apa? Ya karena kontroversi pembangunan jalan raya sepanjang 1000 km. Kemudian banyak sekali perlawanan. Nah kemudian dipanggil pulang. Kemudian Sultan Banten menolak proyek jalan raya pos. Akibatnya dia dibuang ke Ambon. Ini juga benar. Perjanjian Tuntang Indonesia dikuasai Inggris, ini juga benar. Benar itu maksudnya sebab akibatnya ini itu benar gitu loh. Kemudian semangat anti feodalisme akibatnya pembangunan jalan raya pos. Nah ini juga benar. Kemudian yang E, Daendels mengagumi semangat revolusi Perancis. Akibatnya mengganti Hamengkubuwono III. Ini tidak ada hubungannya ini. Yang E ini. Jadi jelas jawabannya adalah yang E. Kemudian nomor 4. Inggris menunjuk Thomas Stamford Raffles sebagai letnan gubernur di wilayah bekas Hindia Belanda di Nusantara setelah berhasil memaksa John William Johnson menyerah di Tuntang, Jawa Tengah pada 1811. Namun pada 1814 melalui konvensi London, resminya pada 1816 ya, Belanda kembali mendapatkan bekas wilayah kekuasaannya di Nusantara kecuali Bengkulu. Hal itu erat hubungannya dengan kekalahan Napoleon Bonaparte Prancis dalam pertempuran Leipzig, Battle of Leipzig pada 1813 melawan pasukan koalisi Rusia, Prusia, Austria dan Swedia. Hubungan yang logis antara kekalahan Napoleon dan berkuasanya kembali Belanda di Nusantara adalah gini ceritanya. Itu kan pertama Prancis itu kan kalah perang, berarti kemerdekaan bagi Belanda. Jadi dulu Belanda itu kan termasuk jajahan Prancis. Nah karena Prancis itu yang diwakili oleh siapa itu? Bukan diwakili ya, dipimpin oleh Napoleon Bonaparte, itu kemudian diserang oleh beberapa pasukan koalisi mulai dari Rusia, Prusia dan Austria dan Swedia. Sedemikian hingga Napoleon kan kalah. Kalau Napoleon kalah, kemudian Belanda berhasil merdeka, sehingga membuka ruang perundingan bagi Inggris terkait bekas-bekas wilayah kekuasaannya. Seperti itu. Jadi tapi pada saat Belanda dijajah Perancis itu sebenarnya Belanda itu sudah bercokol ya, dalam artian sudah menguasai Indonesia, Nusantara maksudnya, seperti itu. Jadi
hal tersebut kan berpengaruh sehingga membuka ruang perundingan dengan Inggris terkait bekas-bekas wilayah kekuasaannya, sehingga terbentuklah konvensi London. Jadi mana yang benar? Napoleon meminta Nusantara dikembalikan ke Belanda sebagai syarat kapitulasi atas Inggris dan sekutunya, bukan? Segenap sumber daya Inggris termasuk pasukannya terkuras habis dalam perang melawan Napoleon Bonaparte, bukan ya? Belanda merdeka dari Prancis dan Belanda merdeka dari Prancis dan leluasa membuka perundingan dengan Inggris tentang bekas wilayah kekuasaannya. Nah, yang mula-mula jadi kan ceritanya gini. Mula-mula Belanda ini Indonesia. Ya kan? Indonesia. Tadinya mula-mula itu kan Belanda. Tapi pada saat Napoleon berkuasa itu kan Inggris nyerbu sini. Nah, Belanda ikut kembali, bukannya ikut ya, Belanda menyingkir. Seperti itu. Tapi sesaat di Belanda dia punya kesempatan ya, Belanda menang dengan Prancis. Nah, seketika ini seketika ini tadi Inggris masuk ya. Inggris tadi kan Belanda masuk, jebret ini. Inggris masuk. Jadi dia berkuasa Inggris. Nah, seketika setelah Belanda menang dengan Prancis, Belanda itu kembali lagi ke sini. Nah, ini kan tadinya kan jadi Inggris. Nah, kemudian nego. Ini kekuasaan dulu loh. Kekuasaan saya awal-awal loh ini. Kamu kok baru datang saat ini? Nah, kemudian dikembalikanlah. Seperti itu. Sehingga ada perundingan lagi. Sedemikian hingga sesuai tadi yang perundingannya bahwa semua daerah bekas jajahannya dikembalikan ke Belanda kecuali Bengkulu. Jadi jelas jawabannya adalah yang C ya, yang nomor 4. Kemudian yang nomor ke-5, pada awalnya Perang Padri bukanlah perang melawan kolonialisme Belanda. Perang Padri merupakan konflik yang terjadi antara kaum Padri dan kaum adat. Nah, karena apa? Karena kaum Padri ingin memperbaiki gaya hidup kaum adat yang sekalipun beragama Islam masih melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama, seperti halnya sabung ayam dan berjudi. Ya, ini yang lebih tepat, yang A. Ini paling mudah ini pertanyaannya. Kemudian yang ke-6, pernyataan berikut yang tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. Jatuhnya Konstantinopel mengakibatkan penjelajahan samudra. Bukan ya, malah kebalikannya. Konstantinopel dikuasai oleh dinasti Utsmani. Nah, kemudian kan jalur yang lewat tengah itu kan terputus, maka harus memutar, menjelajah lewat pantai barat Afrika. Sedemikian hingga kemudian ketemu Nusantara. Jadi yang A ini salah. Berkembangnya paham liberalisme di Eropa, politik pintu terbuka, bukan karena itu ya. Revolusi Prancis, berkembangnya paham liberalisme di Eropa, juga bukan masalah ini. Kemudian Konvensi London mengakibatkan kebijakan tanam paksa, nggak ada hubungannya. Penderitaan rakyat pribumi Hindia Belanda mengakibatkan adanya politik etis. Nah, ini benar ini. Seperti itu. Jadi Belanda itu kan merasa, wah saya itu sudah menjajah bertahun-tahun. Sekiranya bagaimana sih yang sekiranya kemudian diterapkan mengenai politik balas budi. Ya walaupun hanya istilahnya hanya manis di mulut, tidak 100% kemudian kita diberikan perbaikan secara ekonomi maupun secara pendidikan, tapi setidaknya pernah ada penjajah yang meluangkan waktu untuk memberikan balas budi. Seperti itu. Jadi yang lebih tepat ini ya, karena penderitaan kemudian muncul adanya politik etis, yang E. Kemudian di sini yang ke-7, jika aku seorang Belanda merupakan sebuah artikel yang menyindir bangsa Belanda yang ditulis oleh, ini jelas ya, ditulis oleh
siapa? Suwardi Suryaningrat, ya. Suwardi Suryaningrat. Kemudian yang ke-8, pemberlakuan kebijakan proteksi oleh Jepang terhadap bangsa Barat pada masa Shogun jika dilihat dari segi ekonomi merupakan sebuah kegagalan. Hal itu disebabkan kebijakan proteksinya itu gagal. Hal itu disebabkan apa? Nah, kalau misalkan logikanya kan gini, kalau misalkan yang namanya kebijakan proteksi itu maksudnya apa? Melindungi produksi di dalam negeri itu dari gempuran media luar, atau hanya menjual di dalam negeri. Itu politik proteksi. Jadi melindungi produk, pada intinya fokusnya pada melindungi produk di dalam negeri atau di dalam suatu lingkup satu daerah agar tidak terpengaruh oleh barang-barang industri di luar. Nah, akibatnya apa kalau misalkan kita memakai politik proteksi, itu akan mengakibatkan bangsa Jepang tidak memiliki kemampuan untuk menjaga wilayahnya dengan baik, bukan? Para shogun setiap daerah gagal membagikan kegiatan perdagangan di wilayah mereka. Nah, ini yang benar, yaitu yang B. Kemudian 9, adanya restorasi Meiji mengubah segala kehidupan masyarakat Jepang menjadi lebih maju. Berikut ini yang tidak termasuk dampak dari penerapan kebijakan restorasi Meiji adalah semakin menguatnya peran kaisar pasca jatuhnya shogun. Benar ya ini ya. Restorasi Meiji itu mengubah kekaisaran Jepang menjadi negara industri modern sekaligus kekuatan militer. Jadi berikut ini yang tidak termasuk dampak dari penerapan kebijakan restorasi Meiji ini adalah jelas yang A. Semakin menguatnya peran kaisar pasca jatuhnya shogun. Ini tidak termasuk dampak. Kalau munculnya pelabuhan modern dan kegiatan perdagangan itu benar. Hilangnya strata sosial itu benar. Menguatnya kekuatan bersenjata, terutama angkatan laut, ini juga benar. Lahirnya kalangan terdidik oleh pemikiran barat, ini juga benar. Jadi jelas ya jawabannya yang 9A. Kemudian nomor 10, di antara data tersebut yang bukan langkah-langkah pemerintah Jepang untuk menarik simpati bangsa Indonesia, itu adalah yang bukan. Menerapkan kebijakan self-sufficiency, ini bukan ya. Meningkatkan kualitas pendidikan bangsa Indonesia, itu termasuk untuk menarik simpati. Membentuk gerakan 3A, menarik simpati. Membentuk kembali, sebentar. Meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia, ini juga enggak ya. Enggak, ini tidak meningkatkan. Kalau masalah pendidikan tidak, tapi kalau kontribusi penjajah Jepang untuk meningkatkan kemampuan militer bangsa Indonesia, bahwa orang-orang pribumi itu jadi bisa manggul senjata ya, bisa memanggul senjata, bisa menembak, itu memang hasil kontribusi dari Jepang ya. Jadi yang merupakan langkah pemerintah Jepang untuk menarik simpati, di antaranya ini 3A, membentuk peta. Nah, peta ini kemudian mendorong penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dan melarang penggunaan bahasa Belanda. Nah, ini kontribusi Jepang 3, 4, 5. Sedangkan pertanyaannya kan yang bukan. Berarti kalau yang bukan adalah 1 dan 2. 1 dan 2 adalah yang A. Kemudian berikutnya 11, selama menduduki Indonesia, Jepang memperkenalkan sistem baru yang saat ini masih berlaku di Indonesia dan dikenal dengan rukun tetangga. Pembentukan lembaga ini bertujuan membangun pertahanan masyarakat yang dapat dilakukan secara gotong royong. Lembaga yang dimaksud adalah, RT kalau dalam level Jepang itu adalah Tonarigumi ya, Tonarigumi. Kemudian berikutnya, perhatikan puisi berjudul Siap Sedia karya Chairil Anwar berikut. Kawan-kawan, dan kita bangkit dengan kesadaran, mencucuk dan menyerang berulang. Kawan-kawan, kita mengayun pedang ke dunia terang. Puisi tersebut dilarang oleh Jepang. Ya, dilarang oleh Jepang. Seluruh karya sastra, seni, film, dan budaya pada masa pendudukan Jepang harus diarahkan untuk apa? Tentunya adalah untuk kepentingan propaganda Jepang. Kemudian 13,
Salah satu unsur yang menyukseskan Jepang dalam menduduki wilayah Indonesia adalah keberadaan Kempetai dalam masyarakat yang memiliki tugas. Nah, ini yang paling kejam nih Kempetai itu. Yang bertugas adalah mengontrol kegiatan kebudayaan yang dilakukan oleh masyarakat lokal. Ya, karena dia sifatnya mengontrol kegiatan kebudayaan yang dilakukan oleh masyarakat lokal, dia akan dekat sekali dengan masyarakat. Dan dia tidak segan-segan kalau melakukan dengan unsur kekejaman. Kempetai itu yang paling kejam ya kalau di dalam struktur organisasi kemiliteran atau pemerintahan Jepang pada saat waktu menjajah Indonesia. Jadi jawabannya adalah yang D. Kemudian 14. Pelatihan yang dilakukan oleh Jepang kepada para pemuda Indonesia bertujuan menambah kekuatan pasukan Jepang. Meskipun demikian, para pemuda akhirnya melawan Jepang dan berupaya mengusirnya dari Indonesia. Secara garis besar, dapat dikatakan bahwa dampak pendudukan Jepang di Indonesia dari segi keamanan dan militer bagi bangsa Indonesia. Tadi sudah saya utarakan bahwa Jepang itu, walaupun dia sebagai penjajah, dia juga punya kontribusi. Kontribusi apa? Membentuk militer Indonesia. Ya, jadi jawabannya adalah memberikan pengetahuan kemiliteran terhadap pemuda Indonesia. Itu yang A jawabannya. Kemudian selanjutnya 15. Pada masa pendudukan Jepang, para tokoh bangsa memperjuangkan kemerdekaan dengan berbagai cara. Beberapa cara diantaranya dilakukan dengan cara tertutup dan rahasia di balik lembaga-lembaga bentukan Jepang. Perjuangan meraih kemerdekaan tersebut dilakukan melalui, nah kalau tertutup tanpa bersifat rahasia, nah itu bisa dikatakan sebagai perjuangan melalui gerakan bawah tanah. Gerakan bawah tanah. Kemudian 16. Pernyataan yang tepat mengenai perjuangan dan perlawanan masyarakat Indonesia terhadap pendudukan Jepang adalah, ini yang paling populer dan paling terkenal itu adalah perlawanan Shudanko Supriyadi ya. Kalau di sini pilihannya adalah di bagian yang E. Perlawanan Shudanko. Nama lengkapnya sebenarnya Shudanko Supriyadi. Perlawanan peta di Blitar. Bahkan sampai dengan saat ini yang namanya pemakaman Shudanko Supriyadi itu masih menjadi misteri ya. Tidak ada yang tahu. Apakah dia wafat, dibunuh, tertembak atau apa itu sampai dengan saat ini belum ada yang mengetahui Shudanko Supriyadi ini. Ini Shudanko Supriyadi ini sebenarnya kalau bisa dikatakan hampir satu angkatan dengan Jenderal Sudirman ya. Jadi dulu itu kandidat Panglima TNI-nya, Panglima istrinya bukan belum TNI ya, Panglima TKR, Panglima TKR-nya tentara keamanan rakyat itu adalah Shudanko Supriyadi, kalau tidak ya Jenderal Soeharto, Jenderal Sudirman. Tapi cuman dalam kenyataannya Shudanko Supriyadi itu tidak diketahui apakah beliaunya itu masih hidup atau sudah wafat. Bahkan tempat di mana dia dimakamkannya pun sampai dengan saat ini masih menjadi misteri. Tapi silakan kalian cross check lagi ya mengenai apa yang saya katakan tadi. Kalau sepengetahuannya Pak Jul, setahu Pak Jul itu seperti itu. Silakan kalau misalkan ada ralat atau revisi kalian bisa tulis di kolom komentar. Kemudian soalnya tidak jarang ya kalau misalkan sebuah sejarah itu misalkan ada teori baru kemudian sejarah itu diluruskan, itu juga tidak menutup kemungkinan. Seperti halnya G30 SPKI, dulu ada materi G30 SPKI pada saat Pak Jul masih SD tahun berapa, di bawah tahun 2000. Di bawah tahun 2000 itu materi G30 SPKI itu masih ada. Tapi saat ini materi G30 SPKI pemberontakan PKI ya itu sudah tidak ada. Dalam artian tidak diceritakan secara detail, hanya diceritakan secara kilas saja. Nah itu karena apa? Karena ada beberapa teori baru yang dianggap lebih dapat meluruskan sejarah. Kemudian 17, pernyataannya dapat dikategorikan tindakan mempersiapkan kemerdekaan Indonesia adalah yang merupakan tindakan mempersiapkan kemerdekaan Indonesia itu adalah merancang dasar negara, ini benar ya. Kemudian menetapkan ibu kota negara, ini juga benar. Kemudian
menjalin hubungan dengan negara-negara asing itu belum terpikirkan. Mempersiapkan rancangan undang-undang dasar ini juga benar. Menentukan batas wilayah darat kekuasaan Indonesia ini belum terpikirkan ini. 3 dan 5 itu belum terpikirkan. Pemerintahan aja belum ada kok. Pegawai-pegawai pemerintahannya aja belum ada. Ya kan? Seperti itu. Jadi jangankan menjalin hubungan dengan negara lain, belum ada itu. Yang langsung ada itu hanya sebatas proklamator saja. Bahkan presiden dan wakil presidennya itu kan dia ditetapkan setelah proklamasi. Seperti itu. Jadi jelas jawabannya adalah 1, 2, dan 4, yaitu yang B. Kemudian 18. Kedatangan Jepang di Indonesia disambut dengan rasa antusias baik dari rakyat maupun tokoh nasional. Hal ini tidak lepas dari optimisme Indonesia akan lepas dari pengaruh penjajahan Belanda. Namun pada akhirnya Jepang menjadi penjajah yang tidak kalah kejamnya seperti Belanda. Berdasarkan informasi tersebut, simpulan yang tepat adalah ternyata kan dua-duanya sama-sama kejam ya. Walaupun mula-mula Jepang itu seolah-olah berhati baik ingin membantu Indonesia meraih kemerdekaan, membebaskan Indonesia dari penjajahan Belanda. Namun pada akhirnya kan dia juga dijajah dan bahkan lebih kejam. Simpulan yang tepat adalah, coba kita cross check ya. Penjajah yang dilakukan oleh negara dari Asia meninggalkan dampak yang sangat buruk. Semua penjajahan ada dampak buruknya. Penjajahan yang dilakukan Belanda mengedepankan rasa kemanusiaan, bukan masalah itu. Tindakan penjajahan atas suatu bangsa memiliki dampak buruk bagi masyarakat yang terjajah. Itu benar. Jadi semua negara yang dijajah itu pasti mengalami pahit getirnya, susah sedihnya, menderita. Itu sudah pasti. Ya. Jadi lebih tepatnya adalah yang C. Tindakan penjajahan atas suatu bangsa memiliki dampak buruk bagi masyarakat yang terjajah. Kemudian 19. Perhatikan informasi berikut. Nah, ini informasinya ada berbagai macam rumusan dasar negara yang diajukan oleh Muhammad Yamin, kemudian Supomo dan juga Insinyur Soekarno. Setelah mengamati isi rumusan dasar negara ketiga tokoh tersebut, dapat disimpulkan bahwa ketiganya menyusun dasar negara itu berdasarkan apa? Berdasarkan sosioekonomi. Ya. Sosio itu maksudnya keadaan sosial masyarakat seperti apa. Nah, itu pembentukannya ini semuanya berdasarkan adat, istiadat, kebiasaan atau yang sekiranya menjiwai keseluruhan sendi-sendi kehidupan masyarakat Indonesia. Jadi kebangsaan Indonesia, internasionalisme dan perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, gotong royongnya itu, kemudian kesejahteraan sosial itu tepo seliro, saling membantunya itu, keadilan sosialnya itu, kemudian ketuhanan yang Maha Esa, orang-orang yang suka beribadah, itu kan ditemukan berbagai macam penyebaran Islam oleh wali-wali, kemudian dilanjutkan berbagai macam perkembangan kerajaan-kerajaan baik Islam maupun yang Hindu, Buddha. Nah, itu kan berarti semua sendi kelima ini bisa dikatakan ya, semua sendi Pancasila itu semuanya adalah jiwa kehidupan kesehari-harian manusia yang ada di Indonesia. Nah, dasarnya apa? Itu yang menjadi dasar. Kok dasarnya apa? Itu yang menjadi dasar kehidupan sosial ekonomi masyarakat Indonesia, yang menjadi dasar pembentukan Pancasila. Jadi bisa dikatakan bahwa jawabannya adalah yang A. Kemudian 20. Sebagai wujud nyata dari Pak Janji Koiso, Jepang merancang pembentukannya BPUPKI dan PPKI. Kedua badan pembentukan Jepang tersebut memiliki tugas utama, yaitu BPUPKI dan PPKI itu bertugas untuk mempersiapkan kebutuhan Indonesia sebagai negara berdaulat, yaitu yang di 21.
Alasan yang paling mendasari perumusan naskah proklamasi dilakukan di Rumah Laksamana Maida adalah karena apa? Karena merupakan lokasi yang aman dari ancaman tentara Jepang. Karena apa? Karena Laksamana Maida sendiri itu adalah orang Jepang. Orang Jepang yang memberikan simpati terhadap perjuangan rakyat Indonesia. Jadi yang lebih tepat adalah yang C. Ya. Kemudian nomor 22, terdapat tokoh yang berperan penting dalam terjadi proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah Frans Mendur. Frans Mendur ini jurnalistiknya ya, bisa dikatakan jurnalisnya Indonesia, pelopor jurnalisnya itu ini. Bentuk keterlibatannya dalam peristiwa proklamasi adalah, nah, karena dia sebagai jurnalisnya, pelopor jurnalis, Frans Mendur itu memiliki keterlibatan langsung dalam mendokumentasikan peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Jadi jawabannya adalah yang E. 23. Pemberian janji kemerdekaan Indonesia pada 24 Agustus 1945 oleh Jepang dapat dimaknai sebagai upaya Jepang untuk menarik simpati, ya. Pemberian janji kemerdekaan Indonesia pada 24 Agustus 1945 oleh Jepang dapat dimaknai sebagai upaya Jepang menarik simpati rakyat Indonesia agar mau membantu Jepang dalam berperang. Nah, kita malah bersyukur kalau kita itu merdekanya tidak 24 Agustus. Karena apa? Jadi kalau misalkan kita merdekanya tanggal 24 Agustus, nanti dunia melihatnya apa? Dunia itu akan melihatnya bahwa kemerdekaan Indonesia itu hanya karena pemberian dari pemerintahan Jepang, bukan merdeka sendiri. Seperti itu. Jadi jelas ya, nomor tadi 23 jawabannya adalah untuk menarik simpati rakyat Indonesia. Jadi seolah-olah kita itu dikadalin. Jadi Indonesia itu dikadali. Tapi belum tahu kalau pemuda-pemuda Indonesia itu lebih pinter. Jadi masa buaya kok mau dikadalin kan gitu. Istilahnya ini hanya sebagai istilah. Dan kita beruntung pada saat itu pemuda-pemuda kita itu berpikirnya itu lebih visioner. Jadi permintaan mereka hanya satu. Segera proklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia. Dan ternyata golongan tua pun menyetujui. Akhirnya disetujui tanggal 17 Agustus. Kemudian nomor 24. Berikut ini pernyataan yang tidak tepat dari peristiwa Rengas Dengklok adalah yang tidak tepat ya. Golongan muda meyakinkan Soekarno bahwa proklamasi hendaknya disegerakan. Benar. Ini tepat. Ahmad Subarjo meyakinkan golongan muda pelaksanaan proklamasi dilakukan secepatnya. Ahmad Subarjo itu kan wakil golongan tua ya. Ini juga benar. Pemilihan Rengas Dengklok sebagai tempat menahan Soekarno karena jauh dari pengaruh Jepang, benar. Jadi pada saat itu pemikiran pemuda itu jangan sampai Bapak Soekarno Hatta itu dekat-dekat dengan Jepang. Takutnya apa? Takutnya nanti dipengaruhi nurut proklamasinya, ngikut apa yang dikatakan Jepang. Itu yang ditakutkan. Makanya kemudian diculik. C itu tepat ya. Kemudian yang dia keberadaan Soekarni yang berusaha meyakinkan Soekarno bahwa Jakarta tidak aman untuknya. Ini salah kaprah ini ya. Tidak ada pernyataan seperti ini. Kemudian pemikiran bahwa golongan tua telah terpengaruh Jepang menjadi alasan pemuda menculik Soekarno. Ini juga bukan ya. Hanya satu tujuannya bahwa agar Soekarno-Hatta tidak terpengaruh oleh Jepang. Jadi jelas jawabannya nomor 24 adalah yang D. Kemudian 25. Pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia terdapat banyak wilayah yang menyatakan dukungannya secara spontan terhadap kemerdekaan Indonesia. Salah satunya dari Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Bentuk dukungannya diberikan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 adalah jelas mengakui Yogyakarta sebagai sebuah kerajaan yang berada di dalam Republik Indonesia. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke gitu ya, saya rasa cukup 30 menit. Semoga bermanfaat dan bisa membantu kalian dalam belajar memahami sejarah mengenai proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Sekiranya ada perbedaan pendapat, silahkan kalian tulis dalam kolom komentar. Jangan lupa gunakan bahasa yang sopan. Tunjukkan bahwa kalian sebagai seorang yang terpelajar. Terima kasih, selamat pagi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.